jadi udah jarang komunikasi. Saya cuma baca berita beliau lagi ada musibah. Ya artinya memang tetap kita sebagai sahabat mendoakan. Mudah-mudahan itu ujian kecil lah. Ya beliau lebih ngerti lah. Kemudian yang sangat berpengaruh. Kalau Ustadz sendiri seperti apa nih biasanya? Saya juga sedih banget. Tapi ya dinikmati gitu. Cuman gini, artinya sesulit apapun situasi kita, sesedih apapun, mesti ada perencanaan-perencanaan yang matang. Ada sikap-sikap yang memang harus kita tempuh sepahit apapun. Misalnya karyawan di tempat saya, kan ada distro, ada toko, karyawan tadinya ada 3, ada 4, bahkan sampai ada 5. Terus ya mau nggak mau sebagian kita rumahkan gitu loh. Tapi dengan baik-baik, ngobrol dulu, minta maaf dulu, minta pengertiannya gitu. Terus pernah bahkan sampai ya udah, pun yang masih aktif kerja di kita nggak bayar full, tapi atas dasar kekeluargaan diobrolin lagi gitu. Artinya memang semua harus dikomunikasikan ya. Kayak kewajiban saya buat nutupin kebutuhan ini tuh segala macam juga pasti ada. Cuman kan ada skala prioritas. Misalnya kayak kebutuhan rumah tangga, sembako, terus baju anak-anak, tagihan listrik, tagihan wifi, itu kan harus kita dahulukan gitu loh. Jadi ada skala prioritas supaya apa yang memang sangat mendukung aktivitas hari-hari di rumah itu ya harus. Apalagi sekarang kan di rumah harus ada wifi karena anak ini ya apa namanya pakai Zoom gitu. Adapun ustadz-ustadz ya kayak saya lah harus ikut dagang waktu itu, hand sanitizer, dagang apa aja saya ikut dagangin gitu kan, masker sampai modal ini segala macem ya, semua harus dilakukan dengan keadaan begini. Semuanya kena efek, semua kena dampak, tapi tetap berusaha untuk cerdas memberi skala prioritas pada kebutuhan-kebutuhan yang memang sangat pokok. Jangan sampai yang urgen-urgen justru terabaikan gitu. Ustadz, tapi pernah nggak sih ada di posisi yang mungkin bisa dibilang kok kayaknya susah banget sampai mungkin kewajiban yang memang pokok belum bisa terpenuhi atau seperti apa? Ya tentunya ada ya. Wah itu pengaruhnya dari mulai, saya sering bilang dari mulai presiden sampai tukang sarden, artis masinis, semua kenal lah. Saya aja sampai pada titik dimana ketika ke teman-teman yang kerja di saya harus secara nyicil loh bayarnya. Kan biasanya kita di awal bulan udah ngasih gitu loh, walaupun telat sehari 2 hari udah dibayar. Ini harus ngasih pengertian ke teman-teman. Oke ya bulan ini gue cicil dulu ya gitu, tolong pengertiannya ya gitu. Ya artinya memang semua kena dampaknya, semua kena efeknya. Tapi tetap tadi wabasyiris sabirin. Kan berikanlah kabar gembira pada orang yang sabar nih kata Allah ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukan perkara doa buat orang meninggal aja kalimat inna lillahi dan seterusnya. Sampai keadaan seperti ini pun kita harus sering pasrah deh sama Allah. Kita ini milik Allah, segala sesuatu kembali kepada Allah. Jadi buat apa lagi, kalau udah rezeki sih nggak kemana gitu. Cuman memang apa yang harus kita tutupin sebagai kewajiban dan kebutuhan itu harus didahulukan gitu. Mungkin Ustadz dengar kabar juga tentang sahabat. Tahu nggak sih Ustadz atau mungkin sempat nanya langsung? Iya. Saya kalau urusan pribadi, rumah tangga, ekonomi, privasi teman-teman, terutama teman-teman ustadz, jarang menyentuh hal itu sih ya. Tapi kalau baca berita iya tentang sahabat saya, teman saya, guru saya, karena dulu memang sempat bareng lama dan tahu banget sama beliau lah. Dulu waktu beliau masih MC, saya ceramah di Bali kan, yang MC-in beliau gitu kan, karena memang basicnya kan dulu MC. Itu ya sering bareng, nginep di rumahnya gitu, sering cerita. Tapi karena sekarang mungkin waktu dan keadaan ya, jadi udah jarang komunikasi. Saya cuma baca berita beliau lagi ada musibah. Ya artinya memang tetap kita sebagai sahabat mendoakan. Mudah-mudahan itu ujian kecil lah. Ya beliau lebih ngerti lah. Artinya sikap
seperti apa dalam menghadapi kasus itu, beliau yang lebih paham. Oke, tapi Ustadz pernah ada di posisi yang mungkin baca beritanya seperti itu atau seperti apa gitu, zaman dulu atau sekarang? Jangankan zaman dulu, sekarang aja saya kadang ngelihat saldo cuman berapa puluh ribu dari rekening kan, pernah gitu kan. Hah, cuman sekian puluh ribu. Percaya nggak percaya gitu. Ini sih keadaannya memang semuanya kena ya. Sampai kita kan biasa kalau keadaan normal masuk tol gesek, isi tol. Ya semua juga ya kita nggak perlu cerita, nikmati aja gitu. Misalnya karena kita memang harus menunaikan kewajiban kita ke teman-teman yang kerja kan, bayar ini bayar itu segala macam, sampai di saldo tinggal, aduh gila sampai saya itu mau ke Cibinong karena nggak ada uang masuk tol lewat jalur biasa, bawa mobil lewat yang macet tuh Keramat Jati, terus ya hitung-hitung naik motor lah gitu kan. Jadi ya dinikmati, yang mahal itu kan yang susah menikmati. Jadi dinikmati aja. Karena kalau dibawa stres juga, ya emang situasinya kena semua, mau diapain gitu. Ustadz mungkin dulu banget di zaman Nabi atau seperti apa, ada masuk pandemi seperti ini? Wabah seperti ini, pandemi seperti ini memang beberapa kali terjadi ya. Bahkan haji pun sempat tertunda karena wabah yang saat itu terjadi. Nah memang tapi yang terparah dan paling lama nih ya sekarang ini gitu loh. Keadaan masyarakat dunia semakin banyak populasinya kan. Belum tragedi-tragedi yang lain, bencana alam berbarengan dengan COVID-19 ini. Ini benar-benar kita sedang diuji gitu loh. Haji nggak jadi, umroh nggak jadi. Kayak saya nih, harusnya kan setelah pulang haji kita ya ada rezeki lah. Masuk bulan Muharram. Walaupun bulan Muharram nggak terlalu banyak, tapi kita punya pegangan dari uang haji misalnya kan. Tapi ini dari bulan Maulid, dari akhir Maulid, Isra Mi'raj, bulan puasa, Lebaran, itu benar-benar ujian banget. Tapi tadi ya segala sesuatunya dikomunikasikan aja lah, biar sama-sama enak dan terbuka gitu. Jadi nggak ada terkesan. Ya kayak misalnya berita tentang sahabat kita Ustadz Riza yang listrik sampai tagihan 5 juta. Saya rasa ya coba aja dikomunikasikan dengan pihak PLN gitu. Apalagi ini kan udah jadi konsumsi umum nih beritanya gitu. Ya sudahlah, yang namanya manusia, saya juga bisa jadi. Cuman kan saya mungkin orangnya ya untungnya saya isi ulang sih listriknya gitu kan. Paling yang boel bukan orang PLN, yang boel meteran net gitu kan. Dibawelin nama itu doang udah isi ulang gitu kan. Tapi memang terasa. Kalau dulu ngisi nih 500 ribu, 500 ribu. Sekarang mau gak mau 50 dulu deh gitu. Kadang pernah asal nyalah dulu. Cuman isi 25 ribu dulu deh. Bahkan ada pilihan 10 ribu ya 10 ribu, yang penting nyalah dulu. Jadi semuanya kena kok, bukan cuma Ustadz Riza. Bukan ustadz yang lainnya juga. Cuman mungkin saat itu yang memang orang PLN ya, orang PLN samperin kan di rumahnya Ustadz Riza karena mungkin pasca bayar lah listriknya ya. Kalau saya kan memang prabayar, jadi isi ulang gitu loh. Kalau saya malah kalau ada uang udah saya kumpulin nomor token, saya beli dulu gitu. Jadi nanti ketika listrik habis saya udah punya stok. Itu jarang-jarang, seringnya ya last minute. Gitu.